Ya, satu lagi komik horor dari Indonesia yang punya art dan goresan mantep banget teman-teman semua. Berjudul Jerit Malam. Wow, kayak gimana sih komiknya? Ya, halo apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookboys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review, tepatnya di segmen review komik Indonesia atau review komik lokal ya. Nah, seperti yang kalian lihat, Bang Dar lagi pegang komik horor yang lumayan tebel dan gede banget ukurannya. Nah, kayak gimana komiknya? Nanti sebelum kita bahas videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookboys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookboys. Yaudah, langsung aja kita gas guys. Ya, seperti yang kalian lihat, komik ini tuh berjudul Jerit Malam. Di sini kayak ada labelnya komik horor gitu ya. Dibilang komik horor pun sebenarnya dalamnya nggak horor-horor amat ya. Karena menurut Bang Dar isinya beberapa ada yang nggak begitu serem gitu teman-teman semua. Nah, komik ini tuh karyanya Novian, Mage, dan Lewi. Ini tuh merupakan karya dari 3 orang ya. Untuk Mage sendiri adalah kreator yang nggak begitu asing ya di kancah dunia perkomikan di Indonesia. Untuk Bang Novian sendiri ada beberapa karya yang Bang Dar tahu ya. Judulnya apa ya? Lupa ke Bang Dar. Untuk Lewi, entah kenapa Bang Dar baru dengar pertama kali ya. Karena mungkin ini si Lewi di sini memang kayak sebagai penulis bukan ilustrator komik ya. Oke. Dan di sini ada tulisannya jangan baca sendirian. Oke. Ini tuh sekilas kalau dilihat dari covernya udah kayak bikin kita deg-degan atau bikin kita langsung berfeel wah ini berarti komik yang bakal serem banget gitu ya. Nah, komik ini tuh berasal dari DB Comics, sebuah studio komik ya, dan diterbitin oleh Bentang Komik, kelompok dari Mizan. Oke, dan ini dia tampilan depannya, kalian bisa lihat, komik ini tuh dibekali dengan cover glossy ya, full, baik depan, samping, belakang, semuanya glossy, tapi di bagian depan ini tuh ada embossnya ya, karena di sini kalian bisa lihat sampai ngecap di kerasa teksturnya ya, di cover dalamnya. Dan ini bagian sampingnya, kalian bisa lihat ada gambar mininya di bagian atas ya. Nah, ini dia. Kemudian di bagian belakang, kalian bisa lihat di sini sinopsisnya lumayan panjang amat. Bang Dar nggak akan baca seperti biasa. Dan di sini masih ada labelnya ya, karena Bang Dar beli komik ini tuh second. Jadi untuk komik ini tuh harga aslinya Rp37.000 ya teman-teman semua ya, harga aslinya. Kemudian untuk kategori komik ini tuh masuk ke demografi cewek maupun cowok, jadi komik netral lah, bisa dibaca cewek maupun cowok. Untuk ratingnya sendiri, menurut Bang Dar komik ini tuh lebih enaknya di ratingin ke dewasa ya, tapi dewasanya bukan 17+, lebih ke apa ya, antara remaja menuju dewasa gitu loh teman-teman semua ya. Oke, kita kembali ke bagian depan. Nah, untuk komik ini tuh ukurannya lumayan gede banget, jadi enak banget kalau dibaca dan nyaman di mata ya. Ukurannya itu 13,5 x 20 dengan tebal 1,1. Bisa dibilang komik ini tuh lumayan berat ya teman-teman semua, tapi halamannya mungkin nggak terlalu banyak ya. Oke, sebelum kita buka komiknya seperti biasa, untuk komik Indonesia itu arah bacanya dari kiri ke kanan ya. Dan untuk komik ini tuh genrenya di sini udah dijelasin horor ya, berarti komik ini tuh genrenya masuk horor. Tapi selain horor, di sini tuh ada juga genre misteri, kemudian ada lagi thriller ya, karena komik Jerit Malam ini tuh bukan hanya satu judul, jadi ada beberapa judul ya. Oke, kita buka komiknya. Ini dia. Nah, present by DB Comics. Nah, kita lihat di sini detail komiknya ya. Jadi untuk Jerit Malam, komik horor ini tuh pertama kali diterbitin pada tahun 2015 ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada daftar isinya, mantap banget. Ada 5 judul ya teman-teman semua. B666, Blackout, Ouija, Paras Deja Vu, dan Bastion. Komik ini tuh ada nomor halamannya ya di bagian pojok. Jadi ini tuh lengkap banget. Nah, kalian bisa lihat ada nomor halamannya. Dengan total jumlah halaman mencapai 180 berapa nih? 186, 7, 8, 9. Oke, kita mulai dari judul pertama yang berjudul B666 ya. Komik ini tuh diilustrasikan oleh Novian Kurnia dan ceritanya by Lewi Satriani ya. Komik yang judul pertama ini tuh menceritakan tentang seseorang ya yang bisa dibilang kayak ngeyelan gitu teman-teman semua ya. Dibilangin dendeng kalau bahasa Jawanya. Jadi di sini seringkali ada kecelakaan di sebuah tol gitu ya, dan orang ini tuh seringkali dibilangin temennya nggak mau dan nggak percaya dengan tahayul seperti itu. Nah, singkat cerita, dia tuh akhirnya
nekat pulang sendiri gitu ya. Dan dia mengalami kejadian aneh. Kejadian aneh yang menimpa dirinya tuh bukan hanya sekedar penampakan, tapi kayak benar-benar terasa nyata karena dia dikejar-kejar truk gitu ya, dikejar-kejar truk yang ada di cover depan ini ya. Sekilas kalau Bang Dar lihat truk yang ada di sini tuh sekilas kayak mengingatkan film berjudul Jeepers Creepers gitu ya, yang punya truk model seperti ini. Dan dia kemudian dikejar-kejar sampai dia tuh merasa kayak jengkel banget sama truk itu gitu teman-teman semua. Sekilas kalau untuk yang judul pertama ini ya, yang judulnya B66 ini tuh dari segi art ini tuh udah keren banget menurut Bang Dar. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini udah pakai tone yang lumayan banyak banget dari segi penggarapan ceritanya ya. Untuk artnya ini tuh udah mateng menurut Bang Dar ya. Tapi kalau untuk ceritanya sebenarnya sih lumayan menarik ya. Cuma di sini tuh kayak ada bagian yang kerasa kayak kecepetan gitu teman-teman semua. Dan endingnya kayak kurang apa ya? Kurang maksimal gitu pada bagian endingnya. Sekilas tuh kayak kurang ditambahin sekitar 4 halaman buat menyelesaikan dari cerita ini gitu loh teman-teman semua ya. Untuk yang judul pertama ini tuh genrenya misteri dan horor ya. Nah, yang kedua berjudul Blackout ya. Komik ini tuh digarap baik dari cerita maupun dari artnya by Mage ya. Nah, untuk artnya ini tuh juga nggak kalah bagus dari karyanya Bang Novian Kurnia. Pakai tone tempel yang lumayan banyak banget. Kontrasnya antara gelap dan terang juga bagus banget. Kontrasnya gelap dan terangnya juga dapat banget. Dan tentu saja menurut Bang Dar komik ini tuh horornya bener-bener dapat. Komik ini tuh sebenarnya cuma menceritakan tentang seorang cewek yang bisa dibilang kayak terlalu berpikir keras gitu ya dalam bekerja, kemudian dia kayak ngimpi gitu. Tapi ngimpinya itu bisa kebawa ke dunia nyata. Dia ngimpi ke dalam sebuah tempat yang dia gambar sendiri gitu loh ya. Dan jujur aja horor di sini tuh penggambaran hantunya, kemudian feel yang ada ke pembaca ini tuh kerasa banget ya teman-teman semua. Judul yang keempat adalah Paras Deja Vu. Ini tuh artnya juga bagus banget. Ini ceritanya Lewi Satriani dan berkolaborasi dengan Mage sebagai komikusnya ya. Nah, untuk yang judul kali ini, yang Paras Deja Vu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang apa ya, kayak deja vu ya, kayak merasa pernah melihat kejadian itu teman-teman semua. Kalau Bang Dar melihat dari artnya ini tuh juga bagus banget, dan dari awal ceritanya sebenarnya juga bagus ya. Dan untuk komik berjudul Paras Deja Vu ini tuh nggak ada bagian horornya menurut Bang Dar, lebih ke thrillernya. Tapi thrillernya menurut Bang Dar juga kurang greget gitu teman-teman semua ya. Nah, kenapa Bang Dar ngomong kurang greget? Karena adegan sadisnya masih begitu kurang, dan feel ketegangannya tuh kayak belum begitu maksimal gitu loh teman-teman semua ya. Sebenarnya udah ada sih ya bagian yang lumayan sadis di sini ketika ada seorang cewek yang mukanya dirobek gitu ya dan dikoleksi menjadi seperti ini. Sebenarnya udah ada, tapi kurang banyak gitu ya teman-teman semua. Mungkin karena keterbatasan halaman juga kali ya. Nah, ceritanya sebenarnya menarik dari awal hingga ke bagian tengah sampai bagian akhir. Kita udah ngira-ngira kayaknya ini nanti yang jahat ini dan lain-lain. Cuma jujur aja Bang Dar kayak kurang puas di bagian endingnya ya. Karena bagian endingnya tuh ketika ketebak orangnya itu kayak nggak ada penyelesaian gitu loh ya. Nah, untuk judul terakhir dari komik Jerit Malam ini tuh Bastion ya. Ini tuh ceritanya by Lewi dan untuk artnya by Mage. Nah, untuk judul terakhir dari komik Jerit Malam ini tuh jujur aja ini sebenarnya ceritanya di awal sampai di bagian tengah itu kayak banyak banget pengenalan. Dan ini sebenarnya masuk ke horor juga, tapi horornya tuh lebih ke bawah ke fantasi ya. Karena ada makhluk yang nggak begitu menakutkan sih menurut Bang Dar ya. Ada makhluk raksasa yang di sini nggak dijelasin dia itu hantu atau bukan. Nah, kayak imajinatif gitu, makhluknya tuh gede. Dia itu pakai perban-perban gitu teman-teman semua ya. Nah, ini dia. Nah, sampai akhir seperti ini ya. Makhluknya masih gede seperti ini. Oke? Overall untuk komik ini tuh dari segi art Bang Dar udah suka banget. Pakai tone yang lumayan banyak banget ya teman-teman semua. Jujur aja komiknya untuk segi artnya bagus banget. Kemudian untuk segi ceritanya ada beberapa cerita yang sebenarnya menarik banget ya. Tadi yang berjudul Blackout itu tuh udah bagus banget. Yang selain Blackout ya, 4 cerita lain yang ada di sini tuh sebenarnya dari segi cerita, pengenalan, masuk ke bagian cerita, masuk ke klimaks. Itu tuh sebenarnya menurut Bang Dar udah kece ya. Cuma entah kenapa kayak ada yang kurang ya, nggak dilengkapi dengan ending yang greget gitu loh teman-teman semua ya. Kira-kira seperti ini aja review dari Bang Dar dari komik Jerit Malam karyanya Novian, Mage, dan Lewi yang diterbitin sama Bentang Komik.
Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye!